atau ideal bisa terjadi bila dilakukan dengan cara dua arah, yang di dalamnya terkandung individu yang berbicara, mendengar, dan feedback. Meskipun begitu, sering terdapat pesan yang tidak bisa diutarakan dengan baik atau terdapat hambatan dalam melakukan komunikasi. Menurut Anis, apa sih yang menjadi hambatan yang umum yang terjadi dalam komunikasi? Nah, secara umum hambatan yang terjadi dalam komunikasi itu dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, hambatan internal dan hambatan eksternal. Nah, yang dimana hambatan internal ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang terkait dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya. Contohnya, jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Demikian pula dengan seseorang yang sedang mengalami depresi atau sedang tertekan, maka ia tidak akan dapat melakukan komunikasinya dengan baik. Kemudian yang kedua, hambatan eksternal. Nah, hambatan eksternal ini merupakan hambatan yang berasal dari luar individu itu sendiri, yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya, ketika melakukan komunikasi, terjadinya atau adanya suara gaduh atau kebisingan dari lingkungan sekitar, maka komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau dengan lancar, secara lancar. Dan juga dengan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya yang dapat menyebabkan salah pengertian. Kalau menurut Putri, apa sih yang menjadi hambatan untuk terjadi dalam komunikasi? Dari beberapa hal yang saya baca, komunikasi merupakan tentang hambatan yang umumnya terjadi dalam komunikasi. Misalnya, Anton yang mengelompokkan kendala komunikasi ke dalam 3 kelompok, yaitu kendala dalam penerimaan. Dalam penerimaan yang meliputi rangsangan dari lingkungan, sikap, nilai-nilai penerimaan, dan harapan penerimaan. Yang kedua, kendaraan dalam pemahaman. Kendaraan dalam pemahaman ini meliputi bahasa, masalah semantik, kemampuan penerima untuk mendengar, dan kemampuan untuk menerima, serta perbedaan status. Yang ketiga, kendala dalam menyambut, di mana kendala dalam penyambutan meliputi praduga konflik pribadi antara pengirim dan penerima. Nah, selama proses pembelajaran di sekolah tentunya membutuhkan komunikasi yang baik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dari guru kepada siswa dan harus terjalin dengan baik dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran bisa tersampaikan secara sempurna dan tidak ada miss atau hal yang dapat menghalangi proses pembelajaran. Komunikasi timbal balik kedua pihak yang baik juga akan mempengaruhi kemampuan murid dalam menerima setiap materi pelajaran yang diberikan. Namun, ada kalanya terjadi beberapa masalah berupa hambatan yang menyebabkan komunikasi dalam proses pembelajaran menjadi terhambat. Menurut Anis, apa sih yang menjadi hambatan komunikasi dalam pembelajaran? Nah, adapun salah satu pendapat tentang hambatan komunikasi dalam pembelajaran yaitu menurut Usman. Yang pertama, adanya perbedaan persepsi akibat latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua, komunikator menggunakan bahasa yang sukar dipahami. Yang ketiga, adanya terjemahan yang keliru. Dan yang keempat, adanya kegaduhan dan gangguan fisik. Kemudian yang kelima, adanya budaya baca, tulis, dan diam. Dan adanya pesan bermakna ganda atau semantik. Dan yang terakhir, adanya kecurigaan.
solusi untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi secara umum? Yang pertama, gunakan umpan balik atau feedback. Nah, setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun non-verbal. Kemudian, memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Yang kedua, pahami perbedaan individu dan kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas, yang berbeda, baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan memahami seseorang dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi. Nah, yang ketiga, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Komunikasi langsung dapat mengatasi terjadinya hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Nah, kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami. Jangan menggunakan istilah yang sukar dimengerti pendengar. Mungkin itu saja. Kalau menurut Tri, apa solusi hambatan komunikasi dalam pembelajaran? Jadi guru hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami oleh siswa. Sifat keras kepada siswa harus bisa diatasi dengan kesabaran dan kelembutan dari guru. Dari sikap dan tutur kata yang lembut, intonasi nada yang rendah, dan membuat pendekatan positif dari guru kepada siswa. Guru jangan mudah emosi. Pembelajaran kesabaran para siswa yang keras kepala harus dijadikan bahan pembelajaran untuk proses mengontrol emosi. Guru yang mudah emosi justru akan membuat komunikasi dalam proses pembelajaran semakin sulit diaplikasikan. Bahkan ketika guru melakukan kekerasan pada murid, maka komunikasi kemungkinan besar akan terhenti begitu saja karena munculnya ketakutan pada murid. Citra baik seorang guru sangat mempengaruhi dalam menjaga komunikasi dari guru kepada muridnya. Citra diri ini perlu dan dalam menjaga komunikasi dari guru. Menjaga komunikasi dari guru kepada muridnya. Citra diri